Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita melanjutkan video sebelumnya tentang sebab-sebab keringanan hukum. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas dua sebab. Yang pertama adalah safar, yang kedua adalah marot. Sekarang yang ketiga adalah ikroh. Ikroh itu dipaksa. Nah, syaratnya dipaksa itu harus dipaksa dengan ancaman loh ya. Diancam mau dibunuh atau dan sebagainya lah, mau dilukai dan tidak mampu menyelamatkan diri. Jadi kalau masih bisa menyelamatkan diri, contohnya diancam sekarang, kamu kalau nggak begini, besok kamu saya siksa lah. Nyiksanya besok ya, sekarang melarikan diri saja, kan masih bisa. Jadi makanya syaratnya ikroh dipaksa itu harus dengan ancaman untuk dibunuh, mau dibunuh atau disakiti, dilukai, dan saat ini sampai dia tidak mampu menyelamatkan diri, itu syarat ikroh. Nah, contohnya seperti boleh minum khamr. Jadi umpama kamu sekarang nggak minum khamr, kamu saya bunuh. Nah ini sekarang dan dia tidak bisa menyelamatkan diri. Terus mengucapkan kata kufur. Mengucapkan kata kufur itu tidak jadi kufur kalau dipaksa. Kalau nggak masuk Hindu umpama atau apalah, kamu saya bunuh. Syaratnya jika hatinya tetap iman. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Nah itu nggak apa-apa karena dipaksa. Kemudian ini ada keterangan dipaksa ini tetap tidak memperbolehkan zina dan membunuh. Jadi begini ya, ulama menarik meninjau hukumnya. Jadi mengapa orang laki-laki ini terutama yang zina, orang laki-laki itu kalau zina nggak mungkin bisa dipaksa karena mohon maaf tegang atau berdirinya kemaluannya laki-laki itu nggak bisa dipaksa. Jadi berdirinya kelamin itu otomatis karena hasrat diri, hasrat syahwatnya pada diri. Jadi kalau ada orang ngomong saya dipaksa ya nggak mungkin lah, karena kelaminnya bisa berdiri sendiri, jadi nggak dipaksa. Mengapa membunuh itu tidak diperbolehkan kalau diancam? Karena alasannya membunuh itu nanti resikonya sama-sama menghilangkan nyawa. Jadi umpama seseorang diancam mau dibunuh, kamu kalau nggak mau membunuh si A, kamu sendiri yang saya bunuh. Jadi kan akhirnya ini ada dua resiko antara membunuh dan dia akan dibunuh. Nah ini sama-sama sebanding. Jadi nggak boleh menghilangkan nyawa orang lain demi nyawa dia sendiri. Jadi akhirnya membunuh orang lain itu tetap tidak diperbolehkan karena sama-sama sebanding menghilangkan nyawa. Nyawa antara nyawa dia sendiri dan nyawa orang lain. Baik, kita lanjutkan. Sebab-sebab keringanan hukum yang keempat adalah nisyan atau lupa. Contohnya seperti bersetubuh saat sedang puasa. Jadi kalau lupa puasanya maksudnya, bukan bersetubuhnya. Jadi lupa puasa pas bersetubuh, maka itu bebas dari kafaroh atau puasanya tetap sah karena lupa. Kemudian lupa bilangan sholat, lalu setelah salam berbincang-bincang, ngobrol, maka boleh melanjutkan sholatnya. Jadi ini contoh seperti hadis Dzulyaden. Jadi dulu Nabi itu pernah sholat duhur lupa, sholatnya cuma 2 rakaat. Kemudian setelah salam berbincang-bincang sama Dzulyaden. Nabi, jenengan apa ngosor sholat atau memang lupa? Kemudian dengan ngobrol-ngobrol itu Nabi langsung melanjutkan sholatnya. Nah itu karena lupa boleh. Padahal mestinya nggak boleh berbincang-bincang itu. Kemudian yang nomor 5, jahlu atau tidak tahu. Syaratnya jika karena baru masuk Islam atau tidak mampu mengakses ilmu agama dari orang lain. Jadi ini namanya jahil yang makdur, jahil yang diampuni. Jadi nanti ada istilah lagi jahil yang ghairu makdur, bodoh yang tidak bisa diampuni. Umpama dia udah masuk Islam lama, bodoh, nggak mau belajar, padahal ada ulama di dekatnya, lah itu namanya bodoh yang tidak diampuni. Jadi makanya syarat yang kelima ini adalah bodoh yang tidak tahu, syaratnya jika memang tidak mampu mengakses ilmu dari orang alim. Jaraknya jauh, umpama nggak punya Android untuk kontak langsung belajar lewat online, jadi akhirnya bodoh. Contohnya adalah makan di saat sholat atau puasa karena bodoh nggak masalah. Bicara saat sholat bersetubuh saat puasa dan sebagainya itu juga boleh karena bodoh. Kemudian yang nomor 6 adalah kesulitan menghindari sesuatu atau al-usru. Kesulitan, contohnya kesulitan menghindari najis karena terlalu banyak. Jadi ada najis di mana-mana terlalu banyak, itu kesulitan akhirnya boleh terkena najis maksudnya. Tidak bisa dihindari atau karena
tidak kasat mata. Jadi najisnya terlalu kecil, seperti umpama ada lalat baru menginjak kotoran ayam, kemudian menginjak baju kita, kan itu sangat kecil sekali najisnya yang ada di kakinya. Makanya itu najis yang dimakfu karena sulit untuk menghindari. Kemudian bolehnya akad mudorobah. Jadi akad mudorobah itu adalah akad nanam modal. Jadi ada yang kaya nanam modal, nanti yang pekerjanya itu bekerja, nanti hasilnya dibagi, namanya bagi hasil. Nah, ini akad mudorobah ini awalnya tidak boleh karena ada goror. Jadi gorornya itu orang memberi modal, keluar uang, tapi hasilnya belum jelas, menggantung. Nah, itu namanya sebenarnya akad mudorobah atau kirot itu goror. Tapi terus diperbolehkan. Mengapa diperbolehkan? Karena ada terjadi kesulitan. Yang kaya punya uang itu sulit untuk mengembangkan hartanya, karena rata-rata orang kaya itu malah nggak bisa terus. Yang orang yang bisa punya skill kerja biasanya nggak punya modal, akhirnya juga ada kesulitan untuk mengembangkan skillnya. Nah, makanya win-win solution mereka diperbolehkan untuk saling kerjasama. Untuk menghindari kesulitan itu akhirnya mudoroba yang awalnya ada gorornya terus kemudian diperbolehkan. Baik, lanjutnya adalah keringanan hukum sebab an-naksu, keterbatasan. Contohnya adalah keterbatasan akal orang gila dan anak kecil yang belum balik. Sehingga mereka berdua itu bukan orang mukalaf. Jadi mukalaf itu artinya mendapat beban hukum mukalaf. Jadi beban hukum sholat, beban hukum puasa. Nah itu kalau anak kecil atau orang gila tidak, karena keterbatasan akalnya. Kemudian yang kedua, keterbatasan perempuan. Sehingga tidak wajib sholat Jumat. Nah ini, karena memang perempuan itu makhluk yang terbatas. Sehingga tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib sholat jamaah, apalagi jihad. Terus tidak wajib memberi nafkah. Jadi perempuan itu tidak wajib memberi nafkah meskipun wanita karir yang bisa menafkahi keluarganya. Tapi tetap kita kembalikan kepada hukum asal, yakni wanita itu punya keterbatasan. Kemudian menanggung denda diat juga nggak boleh. Jadi umpama kalau ada keluarganya kena denda diat, nanti yang menanggung jadi bukan yang perempuan yang menanggung, tapi nanti keluarga yang laki-laki. Kemudian serta boleh dipoligami lah ini. Kemarin agak tertawa melihat di dalam sebuah kitab, jadi alasannya mengapa boleh dipoligami karena hakikatnya justru untuk membantu keterbatasan perempuan. Jadi perempuan itu kemampuannya untuk melayani suami terbatas, akhirnya boleh dipoligami. Itu perempuan, alasannya begitu. Kemudian adanya hak fasah dan hulu. Fasah itu adalah membatalkan akad karena yang laki-laki umpama impoten atau gila. Nah ini karena keterbatasan perempuan untuk merawat suami gila, yaitu boleh difasah atau suaminya impoten. Buat apa nikah kalau impoten? Akhirnya perempuan boleh fasah. Dan hulu itu adalah gugatan cerai nanti yang perempuan bayar. Nah ini juga diperbolehkan demi mengakomodir keterbatasan perempuan.